Hello, gua Kriting Gadget. Oke, Bray, kali ini gua akan sedikit bercerita kelebihan Samsung Galaxy A51 di tahun 2023. Apa saja yang kalian dapatkan atau kelebihan ketika kalian membeli handphone seharga 1,8 jutaan ini. Ya, Samsung Galaxy A51. Ini untuk varian yang gue dapatkan adalah 6 RAM 6 internal 128 GB. Oke, yang pertama yang kita akan bahas adalah yang kita dapatkan adalah desain. Untuk desain Samsung Galaxy A51 ini masih tergolong cakep. Ya, ini desain dari bodi belakang Samsung Galaxy A51. Oh ya, maaf ya, untuk yang di atas ini adalah hidrogel yang ngelupas. Mau gua lepas kok rasanya sayang sekali. Nanti takut lecet karena bahan dasar dari backdoornya ini ialah masih berbahan polikarbonat, seperti tampilan pakai kaca ketika ditempel hidrogel seperti ini. Ya, yang pertama tadi adalah tentu saja desain. Desainnya masih seperti digenggam itu enak. Belakangnya ini melengkung, jadi gripnya di tangan itu mantep banget seperti ini. Lalu untuk desainnya juga, untuk kamera depannya desain punch hole ya, atau seperti tompel di tengah layar gini, atau kamera di dalam layar ya. Terus untuk bezel bawahnya juga nggak terlalu tebel, jadi masih ya hampir kelihatan simetris walaupun nggak terlalu tebel seperti seri adik-adiknya yaitu A50 atau A50s. Ini untuk bagian bawahnya atau dagunya masih sedikit lebih tipis seperti itu. Oke, untuk yang kedua, untuk Samsung Galaxy A51 ini kelebihannya adalah di sektor kamera. Oke, untuk kamera Samsung ini ada mengalami sedikit peningkatan dari Samsung Galaxy A50s. Untuk A50s ini yang gua pakai untuk merekam ini, dia hanya memiliki setup triple kamera atau 3 kamera, sedangkan untuk di A51 ini dia sudah menggunakan 4 kamera, terutama di lensa ultrawide-nya yang ada peningkatan dari 8 megapiksel di A50s, lalu di A51 ini dia menjadi 12 megapiksel, yang tentu saja hasilnya menjadi lebih bagus seperti itu. Untuk hasilnya ya mirip-mirip 11-12, tapi pada saat kita memfoto di lensa ultrawide-nya hasilnya sedikit lebih bagus di Samsung A51 ketimbang A50s. Tapi untuk kamera utama hasilnya ya nggak beda jauh, kadang mirip, kadang bagus A51, tapi kalau untuk HDR-nya masih sedikit lebih bagus di Samsung Galaxy A51. Yang ketiga adalah kelebihannya, ini dia sudah menggunakan sistem operasi Android 13. Ya, tentu saja Samsung memiliki dukungan software kalau tidak salah sebanyak 4 kali upgrade OS. Seperti itu ya, saya tahu ya. Jadi makanya HP ini kalau nggak salah keluaran tahun 2019, tapi masih mendapatkan upgrade ke Android 13. Dan One UI-nya bisa kita lihat berada di versi 5.1. Saya cekkan sebentar tentang ponsel, informasi pelanggan lunak. Oke, ya kan? Jadi saya bilang masih menggunakan versi One UI 5.1 atau versi 5.1 yang terupdate terbaru. Padahal ini HP tahun 2019, sedangkan A50s yang gua gunakan untuk merekam ini hanya terbatas di di One UI 3.1. Apa bedanya One UI versi 5 dengan versi 3 yang ada di A50s? Yang pertama yang saya rasakan adalah dari sisi smooth, feel-nya itu sedikit lebih smooth di Samsung Galaxy A51 pada saat menggunakan One UI versi 5. Padahal spek dari A50s dengan A51 itu sama-sama, chipset Exynos 9611, tapi hanya karena berbeda versi OS dengan One UI-nya,
tentu saja sedikit mengalami peningkatan performa. Ya, walaupun kadang-kadang hampir sama, tapi rasanya pada saat aplikasi tertutup seperti ini lebih enteng banget di Samsung Galaxy A51. Apalagi saya dengan banyak-banyak aplikasi ya seperti ini. Yang bikin beda lagi ialah dia sudah support RAM plus atau RAM virtual sampai 6 GB, karena varian RAM gua yang Galaxy A51 ini adalah varian RAM 6 GB. Jadi setupnya biasanya RAM 6 plus 6 GB lagi RAM virtual seperti itu. Kelebihan yang keempat ialah di sektor baterai. Ya, untuk baterai Samsung Galaxy A51 ini walaupun masih belum 5000 mAh, dia hanya berkapasitas 4000 mAh. Baterai Galaxy A51 ini masih tergolong awet kalau kita gunakan hanya sosmed ya sesekali game lah seperti game Mobile Legends, game ringan ya masih tergolong awet. Dari pagi saat gua kerja jam 7 sampai maghrib sampai rumah itu pun masih tersisa 30%-an. Tapi ingat, HP yang saya gunakan ini hanya untuk sosial media seperti Facebook, TikTok, WA. Pada saat jam istirahat ya gua sesekali main game Mobile Legends selama 1 jam seperti itu. Mengapa bisa awet di baterai 4000 mAh ini? Karena ditunjang lagi kembali lagi dengan manajemen baterainya, ditambah lagi One UI-nya yang optimal di Samsung Galaxy A51 ini maupun di versi A50s. Ya gua pakai A50s juga masih awet baterainya sampai sekarang. Yang terakhir adalah untuk handphone ini sudah support fast charging 15 watt. Ya, nggak masalah 15 watt karena baterainya juga hanya 4000 mAh. Jadi untuk mengisi cepat dari 10% ke 100% terakhir gua ngecas hanya bisa mengisi dengan waktu 1 jam 41 menit. Itu dari kondisi baterai 10% ke 100%. Jadi nggak sampai 2 jam seperti itu. Tapi ingat, balik lagi ke kondisi dimana HP kita ya kondisinya panas apa tidak pada saat ngecas. Kalau kita ngecasnya di ruangan ber AC harusnya bisa lebih cepat karena nggak cepat panas handphonenya seperti itu. Oke, itu saja 5 kelebihan yang bisa gua sampaikan kepada kalian untuk Samsung Galaxy A51 ini. Jika kalian ada yang berminat untuk membeli, silahkan kalian cek di kolom deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe serta berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah. Jika ada pertanyaan silahkan kalian berkomentar. Jika kalian ragu silahkan bertanya di kolom komentar. See and goodbye.